Nggak minum. Selalu mengharap. Hai guys, Welcome back to our Dududududung. channel. Oke, hari ini kita mau Kita ngapain? mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Iya, di melanjutkan. luar sana. Iya. Melanjutkan Q&A part 5. 5, part 5. Wow, sudah tidak berasa ya. Tidak udah, berasa kita sudah sampai di sini. Udah sampai di sini, Iya, udah cukup perjalanan panjang kita sudah perjalanan lumayan kita. panjang. Tapi game kita adalah Apa? kita cuma main coin flip, heads or Iya. tails. Yang heads adalah yang kepala, yang muka, yang tails adalah yang angka. Oke. Kamu siap? Siap. Kalau salah nebak harus jawab pertanyaan. Oke? Kamu. Head. Aduh, bener lagi. Gimana awal mula pelayanan di Hillsong? Gimana tuh? Oke. Buat aku waktu aku mulai datang ke Hillsong kurang lebih 6 bulan sesudah Kamu itu. pemalu gitu kan kayaknya? Aku awalnya pemalu karena aku nggak terbiasa di lingkungan gereja. Oh, oke. Jadi aku nggak terbiasa hangout sama orang-orang gereja dan aku ke Hillsong sama teman-teman uni aku. Tapi aku udah lumayan lama di situ. Ada masa dimana aku tergerak buat ikut cell group karena itu nggak connect group. Nggak lama abis datang ke Hillsong aku mulai hubungan personal dengan Tuhan. Dan lama kelamaan aku mulai tergerak kan waktu itu cuma datang hari Minggu, datang pulang. Terus aku tergerak mau mendalami juga, pengen terlibat dalam komunitasnya. Tapi karena aku takut, aku ngerasa kalau ikut connect group atau mau ikut pelayanan tuh harus gimana? Apakah harus kalau kita ngobrol tuh harus ngobrolin Alkitab terus atau gimana? Jadi aku nggak berani. Minder. Dan selama 6 bulan setiap minggu aku tergerak untuk nanya orang buat ikut terlibat, tapi nggak berani. Akhirnya abis itu aku memberanikan diri dari online. Hillsong ada sistem online-nya kan, jadi aku sign up online dan aku bilang aku mau join cell group, connect group. Jadi dari situ aku join connect group. Dari connect group itu aku ngobrolin pelayanan, pengen pelayanan usher aja kan, yang ngebantu-bantu tempat duduk, bantu bersih-bersih. Terus aku mulai pelayanan usher dan dari connect group dan dari pelayanan usher itu aku mulai tertanam membangun komunitas di situ dan dari situ baru mulai deh lama-kelamaan nge-lead cell group, lama-kelamaan ikut terlibat dalam kids, interpretations. Tapi awal mulanya itu dari cell group dan komunitas usher aku. Tapi ini out of context, tapi yang aku Iya, pelajari adalah ketika kita setia dengan hal-hal kecil, Tuhan tuh akan memberkati kita di berbagai aspek kehidupan kita yang lain juga, nggak cuma di bidang pelayanan gitu. Kayak misalnya aku pelayanan gitu, tapi Tuhan tuh mencukupkan aku, misalnya tiba-tiba Tuhan ngasih berkat secara finansial juga gitu. Jadi emang berkat Tuhan itu nggak terduga ya. Yang benar. harus kita lakuin adalah setia aja melayani. Iya. Betul. So, kamu Ram, karena aku flipnya nggak bisa jago kayak kamu. Ya udah, aku nebak dulu heads. Ntar aku belum selesai. Oke. Aku nebak heads lagi. Oke, kamu apa? Heads. Ini apa? Heads. Gimana cara ngeluluhin hati orang tua? Asik. Asik. Gimana nih biar ini ya, biar Orang tua sendiri apa orang tua? orang tua itu. Oke, ngeluluhin hati orang tua. Gimana, Cas? Gimana ya ngeluluhin hati orang tua? Oh iya, aku pernah ngeluluhin hati papaku. Kamu inget nggak waktu papaku kesini terus dia nangis-nangis. Iya, betul. Iya. Kayaknya itu nggak ada intention khusus sih untuk aku harus ngeluluhin hati orang tua gitu. Betul. Saat itu nggak, intentionku untuk mengasihi dia. Ngerti nggak sih? Intention aku tuh didasari oleh kasih gitu. Karena ketika kita mengasihi orang dengan tulus, orang itu tuh akan ngerasain gitu, ngerti nggak sih? Ngerasain kasih kita, ngerti nggak sih? Penting tulusnya sih. Iya benar, karena kayak aku cuma ngomong sesuatu waktu itu, pernah papaku kesini dan tiba-tiba di restoran ya kita nangis aja berdua tiba-tiba gitu. And then itu karena aku ngomong sesuatu yang ngebuat dia tuh, oh anakku nih sayang loh sama aku, ngerti nggak? Apapun yang udah aku lakuin gitu, kesalahanku, tapi anakku tetap mengasihi aku gitu loh, ngerti nggak sih? Ini yang tiba-tiba bikin papaku tuh langsung keluar langsung nangis gitu. Aku juga nggak nyangka reaksinya langsung gitu. Tapi bener sih kalau misalnya ada kasih gitu, ngerti nggak sih? Ada kasih dan ketulusan di dalam hati, itu yang akan bikin orang luluh. Iya, betul. Mau itu orang tua kita sendiri atau nggak tahu nih yang nanya maksudnya orang tua pasangannya atau gimana, tapi yang penting kasih dan ketulusan. Kalau misalnya mau ngomongin orang tua pasangan, bener, yang mereka pedulin adalah apakah
kamu benar-benar menyayangi anaknya gitu bener. loh. Jadi nggak perlu show pura-pura atau enggak. Bener, nggak perlu show off, nggak perlu pamer gitu. Menurut aku justru aku percaya gitu dengan ketulusan itu pasti orang akan ngelihat, ngerti nggak sih? Betul, bagus itu. Mantap. Tell. What? Betul. What is this? What's your question? Pernah berhenti chat waktu PDKT? Responnya gimana? Nah, kalau ini ya itu sering ya dialami. Sering gak sih kayak banyak cowok-cowok ya, khususnya cowok-cowok suka tiba-tiba ngilang, ngerti nggak? Lagi ngechat ceweknya tuh tiba-tiba ngilang ini aja. Ini berhenti chat maksudnya gimana? Kalau dulu kita PDKT, aku ngechat paling kapan? Enggak juga ya, cewek bisa juga ngilang ya, cewek bisa ngilang juga ya? Iya. Oke, maafin aku kamu. Tapi maksudnya ini ngomongin chat, menurut aku kalau berhenti chat aja, ya nggak apa-apa, karena hubungannya nggak fondasi hubungannya kan bukan chat doang kan. Bener. Tapi maksudnya waktu ketemuan apakah hubungannya genuine atau enggak, pertemanannya gitu loh. Kan sebelum pacaran pasti pertemanan kan. Jadi kalau berhenti chat, sekedar berhenti chat, terus emang nanti waktu ketemuan masih oke, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya benar. Ya soalnya dulu juga aku sama kamu kan paling awalnya juga kita ngechat berapa kali seminggu iya, gitu bener. loh, kayak natural, nggak dipaksa-paksa harus chat tiap hari. Tapi kalau misalnya ngomongin orang yang tiba-tiba berhenti chat dan ngilang, perlu diterima aja. Ya berarti emang orangnya nggak serius dan orangnya nggak setia, atau nggak orangnya cuma main-main. Tapi berarti itu bagus, kamu sadar bahwa ini orang bukan menurut kamu, daripada kalian udah lanjut ke dalam hubungan tapi ternyata orangnya seperti itu. Iya, benar. Lebih capek gitu loh. True. Alright, my turn. Tails. What are the chances? Apa? Waduh susah nih. Kalian umur berapa? Wah, bahaya nih nanya umur. Udah tua banget soalnya yang di sebelah aku. Yang di sebelah aku nih udah usia merit banget. Aku umur 28. Enggak, 25. Aku umur 25. 8. Kamu umur berapa? Aku umur 23. 23. Masih muda lah ya. Masih muda. Oke. Aku juga. Kita sama-sama muda. Kamu enggak lah. Itu koinnya. Hilangin. 1, 2, 3. Aku ya? Kamu? Head. Tails. Oh no. Ayat emas untuk kalian. Apa ayat emasmu? Banyak. Ya, ayat emasku juga lumayan baik sih. Mungkin buat aku yang kepikiran adalah 2 Timotius something. 2 Timotius something di mana pokoknya aku ingat ayatnya 2 tapi Timotius something. fan into flames the gift of God that has been given upon you through the laying of hands. Tentang kembanginlah apa yang Tuhan udah taruh di dalam diri kita gitu loh. Dan dia perumpamannya itu fan into flames gitu loh, seakan-akan api yang butuh dikipas-kipas supaya semakin besar Oh, gitu. Jadi supaya kita sadar apa yang di dalam kita tuh butuh kita kembangin dan sebenarnya bisa semakin besar dan Tuhan bisa pakai buat hal-hal hebat. Mantap. Tuh, yang ada di pikiran aku langsung dua nih ayat. Aku suka ayat Psalm 34 verse 1. I will bless the Lord continually. Ya bla bla bla. Pokoknya ayatnya tentang I will bless the Lord. No matter our situation, apapun situasi kita tetap memilih untuk memuji Tuhan. Jadi Tuhan ngasih aku ayat itu pagi-pagi waktu aku saat teduh, tiba-tiba aku buka Mazmur 34. Iya, soal Mazmur, right? Iya, benar. Iya, Mazmur 34 ayat 1, dan di situ aku itu langsung jadi pegangan ayat aku sampai hari ini juga gitu. Apapun yang terjadi tetap memuji Tuhan gitu, karena there is power in worship. Dan Tuhan tuh mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang really good. Ya, dan aku percaya worship change everything. Ngerti gak sih, Tim? Kayak kita nyembah gitu, walaupun bahkan situasinya walaupun situasi belum berubah tapi perspektif kita bisa Tuhan ubahkan. Sama satu lagi ayat 1 Korintus 2 ayat 9. Bener gak tuh? Apa tuh ayatnya? Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul di dalam hati, itu semua yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Aku suka ayat itu karena ayat itu buat aku menjadi pribadi yang expectant, always expect
great things karena kita ini anak raja ya, ngerti nggak sih? Jadi don't dream small dreams. Kita harus dream big gitu kan. Kita harus expect sesuatu yang besar. Setiap kali aku inget-inget ayat itu ngebuat semangat aku bangkit karena aku percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya di dalam hidup kita. Betul. Walaupun situasi kita nggak kelihatan gitu nggak kan. kelihatan, benar. Kita ngerasa aduh kapan nih bakal berubah. Tapi sebenarnya Tuhan punya rencana yang hebat. Yes, amin. Heads. Haha. Tail. Hal tersulit dari tinggal di Australia. Waktu mungkin pertama kali pindah ya adaptasi. Karena hidup berubah banyak gitu ya. Bener. Karena dulunya yang keluarga dan teman-teman di Indonesia, sekarang di Australia. Waktu itu sih aku sendiri dan sama kakakku. Tapi kan kangen juga dong situasi Indonesia, makanan Indonesia. Bener. Adaptasinya sih menurut aku yang awalnya sulit. Tapi sesudah adaptasi menurut aku kurang the lifestyle di sini lumayan enak. Ya, lifestyle-nya di sini justru ngebuat hidup lebih gampang kan? Lebih gampang karena kita menjadi lebih bertanggung jawab. Dimana di Indonesia mungkin lebih karena banyak orang jadi yang ngebantu kan, banyak orang yang ngebantu, iya. tapi di sini dimana waktu dilempar ke sini langsung ngelakuin banyak hal sendiri gitu, ngurusin rumah sendiri, ngurusin keuangan sendiri, bayar bill sendiri, jadi harus beradaptasi. Tapi waktu udah belajar justru bersyukur dimana kita mempelajari hal baru. Iya, sama sih, aku juga waktu awal kesini kayak kewalahan aja gitu awal-awal, kayak kuliah, magang, terus harus naik transportasi umum. Kalau di Indo ada yang ngebantuin ngejemput gitu, kalau sini langsung naik public transport, terus jaraknya juga jauh aku, terus nyampe rumah belum cuci baju, harus cuci baju, tapi harus cuci baju harus ngeluarin juga kan. Kayak aku tinggalnya rame-rame tuh, ngerti gak sih? Jadi nggak boleh ditinggalin, ngerti gak sih? Nggak kayak sekarang kalau apartemennya udah aku doang sama adek aku kan yang tinggal gitu. Terus ya di situ lumayan ngerasa ini sih, overwhelming, ngerti gak? Baru berasa gitu. Tapi ya semakin kesini udah semakin terbiasa gitu, dan malah menghargai gitu ya. Kayak mbak-mbak di rumah ternyata tuh capek loh, ngerti gak sih? Ngegosok tuh capek banget, ngerti gak sih? Gosok, masak, nyuci. Iya, nyuci gitu kan. Walaupun tangan jadi keras di sini, jadi kering-kering, ya udahlah bodo amat, tangan perjuangan ya kan. Betul, banyak yang belajar ya. Banyak banget, banyak. Worth it gak? Worth it. Bersyukur. Yep, call it. Heads. Ayo. Tips cepat move on. Wow. Ini banyak nih tim yang nanya. Tips move on menurut aku adalah untuk datang ke Tuhan lebih lagi, karena mungkin lagi mengalami kesakitan, sakit hati, ada hal yang signifikan dari hidup kalian yang hilang, dan pemulihan itu bisa kita dapetin dari Tuhan. Bener. Dan juga sadarin bahwa kalau Tuhan udah izinkan ini terjadi, berarti mungkin ini buat yang terbaik. Iya, bener. Bahwa mungkin emang pasangan itu bukan yang terbaik buat kamu, jadi kamu sadarin, oke, kalau dia bukan yang terbaik, berarti aku bersyukur sekarang. Iya. Bahwa walaupun sakit dan susah, Tuhan akan bawa aku ke jalan yang lebih baik dan ke rencana yang lebih baik gitu. Iya, aku setuju sih. Dan kalau perlu cut off kontak saat itu, ngerti nggak sih? Perlu nggak ngomong dulu dan kalian Nggak mau apa-apa, block ya. atau delete, menurut aku just do it, ngerti nggak sih? Karena yang penting emotional kamu sama well-being kamu tuh stabil dulu, sehat, ngerti nggak sih? Benar. Jadi kadang kan kalau misalnya kita lihat lagi namanya itu membuat kita terngiang-ngiang lagi dengan masa lalu, ya kan? Jadi kalau perlu block saat itu ya udah block aja gitu. Bukan berarti kita jahat kok, ngerti nggak sih? Tapi we're in a phase dimana kita mau pulih dulu, bener. Karena nggak sehat kalau kitanya belum pulih, ngerti nggak sih? Iya, karena mungkin kalau kita belum pulih juga kita bisa melakukan hal-hal yang kita nggak mau. Bener. Karena kita belum mikir, belum straight gitu. Belum straight ya, bener. Cut off context. Terus menurut aku penting juga untuk tahu bahwa it's okay not to be okay, ngerti gak sih? Jadi it's okay when you feel sad, ketika kita merasa kecewa gitu, just let it out, ngerti gak sih? Betul. Itu sangat manusiawi. Makanya penting untuk ya Kak Satim bilang gitu, lari ke Tuhan, datang ke Tuhan. Iya bener, nangis aja, curhat sama Tuhan, ngerti gak sih? Karena aku udah ngalamin berkali-kali, emang cuma Tuhan loh yang bisa nge-satisfy soul kita, walaupun mungkin awalnya sulit karena kita nggak bisa ngelihat Tuhan secara langsung. Benar. Dan jadi kita merasa ya nggak mungkin berasa pulih segala macam, but guys bisa. do it, ngerti gak sih? Dan love yourself more, ngerti gak sih? Iya.
kita harus tahu bahwa diri kita itu berharga, ngerti nggak sih? Kita ini anaknya raja dan kita ini we're born to be loved, ngerti nggak sih? Ini kita ini udah kita dikasihi gitu. Jangan biarin karena apa yang terjadi kita jadi ngerasa kita nggak cukup, kayak we're not enough, kita nggak bisa dikasihin orang, kita nggak layak menerima kasih dari orang. Padahal ya emang mungkin sesuatu ini emang terjadi tapi sakit, tapi kalian tuh berharga. Iya, kita ini tuh harusnya dicintai bukan dilukai, ya. Iya benar. Iya, dan menurut aku menjalani itu semua bisa dengan komunitas kalian. Benar. Karena Tuhan mengasihi kita juga melalui orang-orang. Benar. Jadi kita terbuka sama orang-orang yang kalian percaya, teman dekat, leader atau mentor, orang-orang yang kalian percaya lah. Mereka bisa nge-support kalian melalui ini gitu. Jadi nggak harus menjalaninya sendiri. Benar. Oke. Heads. Yay, benar. Heads. Oh, aku yang jawab ya? Kamu jawab. Ciri jodoh dari Tuhan apa? Udah ada di postingan Instagram aku. Pertama, dia menantang kita untuk sesuatu yang lebih baik. Betul. Seseorang yang mendorong kita untuk lebih dekat lagi ke Tuhan. Poin nomor 2, dia memperluas kapasitas kita. Ketika dia datang ke hidup kita, dia akan memperluas mimpi kita, saat teduh kita, dan juga panggilan kita. Betul. Jadi hidup kita harusnya lebih baik ya. Ketiga, dia membantu kita untuk detox. Ketika Tuhan membawa kita dari satu level ke level berikutnya, dia pasti menempatkan kita di padang gurun. Dan tujuan padang gurun adalah untuk memangkas sesuatu yang bukan dari Tuhan. Contohnya apa? Kecanduan, hubungan yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan seseorang ini akan membantu kita untuk mendetoks hal-hal tersebut dari dalam diri kita, dan bukan mendukung kita untuk terus melakukannya, Tim. Betul, justru membawa kita supaya kita pulih dari... Benar. Yang keempat, dia memimpin kita. Memimpin kita untuk memiliki kehidupan doa yang lebih baik, untuk hidup kudus, untuk berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan, tidak membuat kita bingung, tapi memberikan kejelasan. Nah, ini yang aku selalu percaya di Mazmur 34 itu juga ada, Tim. Kalau Tuhan itu nggak mungkin, He's not the author of confusion, ngerti nggak sih? Dia nggak akan membuat kita bingung. Jadi buat yang masih bingung, nah coba dipikirkan lagi ya. Sangat bermasalah kalau dia cuma bisa memimpin kita ke ranjang dan bukan ke Tuhan. Betul. Kelima, dia mengasihi kita. Karena menurut aku definisi kasih yang sesungguhnya itu adalah pengorbanan. Kita tahu apakah seseorang benar-benar mengasihi kita dengan seberapa rela mereka menjadi tidak nyaman untuk keuntungan kita, tetapi tetap bahagia ketika melakukannya. Yang terakhir, dia melindungi kita. Asik. Karena nature seorang cowok itu untuk melindungi kita secara fisik, emosi, dan juga spiritual. Hasilnya adalah kita akan merasa aman dan nyaman untuk bisa saling terbuka gitu. Karena kan nggak enak kan kalau pacaran tapi nggak ada rasa damai, curigaan, terus ngerti nggak sih, nggak ada rasa security itu ya. Jadi itu penting. That's really good. Tail. Heads. Gimana cara menghadapi cowok yang suka cemburuan dan suka bohong? Bohong. Menurut aku bohong itu something yang bohong itu something yang sangat apa ya? Kayak itu against banget nggak sih? Kayak Tuhan juga mau untuk menurut aku itu merusak hubungan ya, merusak trust dan merusak hubungannya. Maksudnya bisa hubungan itu bisa berjalan terus dengan kebohongan, tapi menurut aku nggak genuine dan nggak healthy. Benar. Dimana kita menjalani sebuah hubungan tapi ada sesuatu yang belum kita bukain gitu loh. Benar. Padahal kita percaya buat hubungan yang sehat adalah dimana masing-masing bisa transparan dan terbuka. Jadi apapun kesalahan dan weaknesses kita bisa terbuka supaya kita bisa mengasihi dan support satu sama lain melalui kelemahan-kelemahan dan kejelekan itu. Bukan justru dibohongin dan pura-pura sempurna. Jadi kalau misalnya hubungannya berjalan masih ada kebohongan dan hal-hal yang belum dibuka, menurut aku itu bakal efek long term. Iya, bahkan dari kebohongan yang sekecil apapun gitu, ngerti nggak sih, yang kita pikir yaudah ini bohong kecil, ngerti nggak sih, kayak tapi jadi masalah gitu. Tapi itu jadi akar kan, jadi akar dan hubungannya jadi terganggu menurut aku, jadi nggak bisa genuine. Benar. Jadi menurut aku kalau emang kamu tahu emang ada kebohongan, diomongin dulu dan diproses bersama-sama gimana maju ke depannya supaya udah nggak ada
kebohongan lagi. Kalau mau berjalan terus dengan kebohongan, menurut aku pada akhirnya nggak sehat. Bener, tuh guys yang mau tanya soal solusi atau apapun itu bisa DM ke tim karena dia jago banget untuk memproses sesuatu. Dia anak IT dan anaknya suka mikir dan dikit-dikit tuh, ayo kita proses. Dia tuh suka proses, ngerti gak? Jadi kalau butuh apa-apa, pengen tahu gimana ini menyelesaikan ini dan itu, silahkan DM ke tim, jangan ke aku. Proses, semua masalah bisa ditemuin solusinya. Asik. Terus kalau masalah cemburuan, kalau sampai cemburuannya yang nggak sehat, dimana itu berlebihan dan justru kayak terlihat negatifnya, ada jadi kesel atau jadi ngomongnya jadi kasar atau gimana, itu juga nggak bagus karena kalian bisa ngomongin jelas-jelas dong supaya bisa membangun security, dimana kita bisa tenang dan aman atau sama lain walaupun kita nggak bareng-bareng terus. Mereka mau aktivitas beda kan, panggilannya beda dulu mungkin, aktivitasnya beda tapi tetap aman dan percaya bahwa aku percaya sama pasangan aku. Asik. Menurut kamu gimana? Sama sih, itu juga gitu, karena aku juga gimana ya kalau punya pacar yang terlalu posesif atau terlalu cemburuan, ngerti nggak sih, kan kita nggak tenang juga, ngerti nggak sih? Udah segitu dulu ya. Oke, segitu dulu guys. Semoga bisa memberkati. I'll see you next video. Bye. Bye.